Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo anak-anak yang soleh dan solehah semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak yang baik, yang sehat? Alhamdulillah, anak-anakku semuanya ya. Bapak selalu berharap dan mendoakan untuk anak-anakku semuanya yang soleh dan solehah di rumah semuanya bersama keluarga tercinta agar tetap dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak semuanya ya. Ya, alhamdulillah kali ini bertemu lagi dengan Bapak anak semuanya. Kita akan belajar bersama pendidikan, agama Islam dan budi pekerti anak-anak semuanya. Ya, kita akan belajar kelas berapa? Pintar sekali, kita akan belajar kelas 5. Anak-anak semuanya yang Bapak sayangi. Ya, kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Maun anak-anak semuanya. Nah, maka silakan dari itu anak-anakku semuanya nanti belajar melalui video belajaran ini dengan penuh semangat, serius, tentunya dengan sungguh-sungguh. Gitu anak-anak semuanya yang Bapak sayangi ya. Ya, mari anak-anak semuanya, yuk untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari Bapak mengajak kepada anak-anakku semuanya yang di rumah untuk berdoa terlebih dahulu anak-anakku semuanya. Ya, agar apa anak-anakku semuanya? Ketika anak semuanya diawali dengan berdoa, insya Allah anak semuanya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentunya anakku menjadi anak yang soleh dan solehah. Tentunya semua anak-anak akan menjadi anak yang sukses baik di dunia maupun sukses di akhirat. Amin Allahumma amin. Yuk berdoa dengan khusyuk ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya Bapak sayangi ya. Untuk KD kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan diperoleh oleh anakku semuanya setelah mengikuti pembelajaran ini adalah ya, untuk kompetensi dasarnya itu memahami makna Al-Qur'an surat Al-Maun dengan benar anak semuanya. Yang selanjutnya anak semuanya tujuan belajarannya. Nah, melalui metode saintifik nanti peserta didik anak-anak semuanya yang Bapak sayang itu dapat membaca. Membaca apa Bapak? Membaca surat Al-Maun dengan benar. Yang selanjutnya anak semuanya juga mampu ya untuk menjelaskan makna Al-Qur'an surat Al-Maun dengan benar. Gitu anak semuanya yang Bapak sayang ya. Ya, maka dari itu pokoknya anak semuanya yuk ikuti video pembelajaran ini sampai selesai. Gitu ya anak-anak yuk semuanya ya. Ya. Mari anak semuanya Bapak sayangi. Selanjutnya, kita awali terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Maun. Mari silahkan semuanya untuk memperhatikan. Memperhatikan apa Bapak? Memperhatikan video ini ya semuanya. Sembari memperhatikan gerakan bacaan surat Al-Maun dari Pak Guru. Gitu ya anak semuanya ya. Mari. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba ini anak semuanya. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, anak semuanya silakan diperhatikan ya. Ayat pertama, sembari memperhatikan juz amma ataupun Al-Qur'an. Surat Al-Maun dibuka ya. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Coba ini perhatikan. Aro'ai bukan ai tapi ai. Yang ini tal, langsung dimasukkan huruf lamnya. Tal ya. Ladzi panjang, kadzibu biddin. Biddin sama. Ini semuanya ya. Sekali lagi ya. Tal ladzi. Nih, terus perhatikannya. Kadzibu. Kadzibu. Yang ketiga ini perhatikan lagi adalah biddin. Sekali lagi ya bersama-sama. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Lanjut ayat yang kedua. Perhatikan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sekali lagi ya. Fadha ini panjang, Kak ya, anak-anak semuanya. Kal sama seperti ini, talladzi ya, kalladzi mantul langsung huruf lamnya. Di ya du ini juga sama, du langsung ainnya ya dipantulkan. Du'ul yatim ini juga panjang ya. Yuk.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, sekali lagi ya semuanya. Ini pokoknya semuanya jangan pernah menyerah. Untuk apa semuanya? Untuk membaca Al-Qur'an anak semuanya, khususnya surat Al-Maun. Insya Allah kalau anak semuanya semangat, pantang menyerah, selalu belajar, rajin untuk mengaji, insya Allah semuanya lancar ya. Sekali lagi ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, sudah dapat 2 ayat. Nah, lanjut. Ayat yang ketiga semuanya. Wala yahubbu ala ta'amil miskin. Sekali lagi. Hubbu. Anu semuanya ya. Ala doa panjang ya. Mil miskin juga panjang. Sekali lagi. Wala yahubbu ala ta'amil miskin. Hubbu. Anu semuanya ya. Dot ya. Bo ya. Anu semuanya. Wala yahubbu ala ta'amil miskin. Ini sama dipantulkan ya. Sekali lagi ya. Wala yahubbu ala ta'amil miskin. Nah, lanjut ayat yang keempat. Fawailul lil musallin. Lil musallin ya. Perhatikan. Lil musallin. Nah, sekali lagi. Fawailul lil musallin. Nah, perhatikan anak semuanya ya. Fawai bukan fawai. Ya, sama aro'ai ya. Fawailul lil musallin. Nah, ayat yang kelima anak semuanya. Ya, perhatikan. Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, langsung alladzi tasdid ya. Dipantulkan ya, Kak ya, anak ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. An hum. Ini ya yang ini. Hum. Ini an sholatihim sahun. Perhatikan. Sekali lagi ya anak-anak ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, itu selanjutnya. Ayat yang ke-6 anak semuanya. Sama al langsung masuk kelamnya tasdid. Alladzina hum yuraun. Yang ini panjang 6 ketuan anak semuanya ya. Yuraun. Nah, panjang. Sekali lagi. Alladzina hum yuraun. Nah, gitu anak semuanya ya. Lanjut ayat yang ke-7 ya. Ini semuanya perhatikan. Wayam naunal maun. Au ya. Au diingat-ingat. Au ini. Wayam naunal maun. Nah, itu semuanya ya. Itu bacaan surat Al-Maun. Silahkan semuanya sembari memperhatikan video dari Bapak. Insya Allah semuanya diulang, mencoba untuk berlatih membaca Al-Quran. Insya Allah semuanya pandai membaca surat Al-Maun. Itu anak semuanya, harapannya nanti tidak hanya membaca, tapi harapannya anak semuanya juga bisa menghafal dengan baik dan benar. Itu anak semuanya ya Bapak sayangi ya. Nah, itu selanjutnya anak semuanya. Nah, ini kita akan ya belajar tentang arti dari Al-Quran surat Al-Maun. Tadi ada berapa ayat? 7 ayat anak semuanya. Nah, ini untuk ayat yang pertama. Artinya adalah tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, ini diawali dengan pertanyaan anak semuanya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat yang kedua. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, itulah orang yang menghardik anak yatim. Mendustakan agama itu yang kedua adalah artinya apa? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Ini jawaban dari ayat yang pertama, pertanyaan tadi. Yang ketiga anak semuanya. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini termasuk orang yang mendustakan agama. Dalil dengan pertanyaan, terus ayat kedua dan ketiga adalah jawabannya. Nah, ayat yang keempat selanjutnya anak-anak semuanya artinya adalah maka celakalah
bagi orang-orang yang sholat. Kenapa Bapak? Orang yang sholat kok celaka? Nah ini perlu dipertanyakan semuanya, perlu dipertegas. Jadi dengan separuh-separuh semuanya. Ya, berarti saya tidak sholat, jangan seperti itu. Nah, ini ada lanjutannya. Nah, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ini adalah Al-Ma'un ayat yang keempat. Nah, jawabannya ayat yang kelima yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah, bagi celaka bagi orang-orang yang sholat itu siapa saja? Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Gitu anak semuanya. Jadi jangan terus anak semuanya tidak sholat. Seperti itu ya. Ini adalah seperti apa ya namanya? Peringatan. Nah, kenapa orang yang sholat itu celaka? Nah, ini ada jawabannya anak semua. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Itu ayat yang kelima dijawab. Terus yang keenam. Selanjutnya ini celaka orang sholat. Orang-orang yang berbuat riak. Anak semuanya. Nah, riak itu apa? Pamer. Ya, menunjukkan perbuatan baiknya kepada orang lain agar apa? Dipuji, dapat imbalan ataupun hal lainnya. Tidak karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena selain Allah. Itu anak semuanya ya. Selanjutnya yang ayat ketujuh anak semuanya Bapak sayangi artinya adalah dan enggan menolong dengan barang berguna anak semuanya. Dan enggan menolong dengan barang berguna. Ini anak semuanya ya. Nah, mau menolong tapi tidak berguna barangnya. Nah, misalnya mohon maaf, barang-barang yang sudah tidak ia sukai tapi diberikan kepada orang lain termasuk nanti golongan orang yang celaka. Gitu anak semuanya. Ini adalah arti dari surat Al-Ma'un anak semuanya. Gitu ya anak semuanya ya. Kalau diperhatikan ini sangat penting sekali. Selain membaca juga penting, artinya lebih paham juga harus penting. Selanjutnya anak-anak semua yang Bapak sayangi, ini kita akan belajar tentang makna kandungan dari surat Al-Ma'un. Yang pertama anak semuanya, coba kita perhatikan. Surat Al-Ma'un ini menempati urutan yang ke-107 dalam Al-Quran. Ingat, perhatikan ya. Urutan yang ke-107 dalam Al-Quran. Ingat, dalam Al-Quran ada berapa surat? 114. Di antaranya ada yang namanya surat Al-Ma'un. Nah, surat Al-Ma'un ini berada pada urutan yang ke-107. Ini perlu perhatikan anak semuanya ya. Selanjutnya, surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat anak semuanya. Berapa ayat tadi? 7 ayat. Maka surat Al-Ma'un berdasarkan turunnya termasuk surat Makiyah yang diturunkan di kota Mekah. Ingat-ingat Makiyah karena diturunkan di kota Mekah. Yang selanjutnya, anak semuanya Bapak sayangi. Nama surat Al-Ma'un sendiri ini diambil dari kata Al-Ma'un yang terdapat pada ayat yang ke-7 semuanya. Ya, ingat Al-Ma'un kenapa disebut dengan surat Al-Ma'un? Karena Al-Ma'un sendiri diambil dari kata atau lafal yang ada pada ayat yang ke-7 surat Al-Ma'un. Bunyinya yang bagaimana? Wayam na'un al-ma'un. Itu semuanya ya. Al-Ma'un yang terakhir tadi. Yang artinya Al-Ma'un tadi artinya apa? Barang-barang yang berguna semuanya. Ini artinya barang-barang yang berguna. Surat ini menjelaskan tentang, ini sangat penting semuanya. Surat ini menjelaskan tentang ciri-ciri sifat manusia yang mendustakan agama. Apa anak semuanya? Mendustakan agama. Itu anak semuanya yang penting ya. Selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi. Nah, ini mana kandungan Al-Ma'un selanjutnya yaitu orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagaimana berikut anak semuanya. Ini perlu diperhatikan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama, tadi apa anak semuanya? Orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Itu anak semuanya ya. Jadi kalau ada anak yatim, mohon maaf kita harus menyayangi, tidak boleh kita menghardik. Kalau kita menghardik anak yatim, membentak, membenci, bahkan sampai menyakiti, memanggil dengan nama yang tidak baik, nanti akan menjadi apa anak semuanya? Kita golongan orang-orang yang apa? Ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Gitu anak-anak semuanya Bapak sayangi ya. Selanjutnya, anak-anak semuanya Bapak sayangi. Ini ya. Mohon maaf ini ya selanjutnya ya.
Orang yang mendustakan agama selanjutnya itu orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini anak semuanya. Ya, mendustakan agama itu orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Perhatikan. Yang pertama tadi apa? Mengerti anak yatim, itu termasuk mendustakan agama. Yang kedua adalah tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, ini tidak boleh semuanya. Kalau kita melihat tangga kita, saudara-saudara kita, ya, lingkungan kita ada orang yang miskin, ya harus kita bantu, kita beri makan. Nah, gitu anak semuanya, ya. Tuh, yang selanjutnya. Nah, kandungan selanjutnya al-maun yaitu apa semuanya? Bahwasanya Allah mengemukakan orang yang celaka. Nah, tadi kan artinya ada yang celaka, tadi celaka bagi orang yang sholat. Terus belum dilanjutkan. Kenapa orang yang sholat celaka? Nah, ini celaka. Yang pertama, anak-anak semua yang bawa sangi. Ini, ya. Orang yang lalai sholatnya, anak semuanya. Ini mohon maaf ya, ini sholatnya. Lalai kenapa Bapak? Mungkin ya sholatnya tidak tepat waktu. Yang seharusnya sholat zuhur dilaksanakan pada waktu sholat asar. Nah, alhamdulillah pindah. Makanya anak semuanya mari Bapak mengajak, yuk kalau sudah terdengar azan langsung kita laksanakan sholat. Hayya 'alas shalah. Kita ambil air wudhu, kita laksanakan sholat. Lebih baik lagi kalau kita bisa sholat berjamaah. Gitu anak semuanya. Yang selanjutnya, anak semuanya berbuat riya, mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain. Ya, itu anak semuanya. Ya, kenapa dipertontonkan? Karena dia ingin dipuji, karena ingin mendapat imbalan, karena ingin apa. Tidak hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbuat baik, yuk kita mulai dari diri kita. Kita mulai saat ini kita rubah niat kita. Karena niat menentukan amal perbuatan kita diterima atau ditolak. Kalau di hati kita ada sesuatu yang karena tidak selain Allah, insya Allah amal kita tidak akan terima. Makanya amal perbuatan kita harus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena orang tua, bukan karena diperintah oleh bapak atau ibu guru. Ngaji ya juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu anak semuanya, ya. Nah, mengerjakan PR juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu anak semuanya, ya. Insya Allah hidup kita nanti insya Allah akan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu anak semuanya, ya. Yang selanjutnya ini anak semuanya. Ini tadi yang sudah keluar dulu. Orang yang enggan menolong dengan memberikan bantuan barang yang berguna. Ini anak semuanya, ya. Ya. Memberi pertolongan dengan tidak mau memberi pertolongan dengan yang memberi bantuan barang yang berguna. Ini, ya, kalau kita memberi pertolongan kita harus memberikan bantuan dengan barang yang berguna semuanya. Jangan barang-barang yang mungkin misalnya, mohon maaf, ya, kita sendiri sudah tidak suka kita berikan kepada orang lain. Jangan. Lebih baik kalau kita memberi bantuan itu kalau mohon maaf, ya, kita berikan yang baru. Pasti bermanfaat, lebih dimanfaatkannya lebih maksimal daripada mohon maaf, ya. Misalkan, ya, mohon maaf, ya, ini sekali contoh, ya. Pensil. Nah, pensil sudah kecil, sudah baratnya sudah hampir segini, mohon maaf, ya. Ini barangnya meskipun masih bisa digunakan tapi tidak begitu maksimal. Akan kesulitan kalau menggunakan pensil tersebut. Nah, kalau lebih baik kita memberi yang masih utuh, anak semuanya, beri bantuan yang masih utuh pensilnya. Seperti itu anak semuanya, ya, itu di lingkungan sekolahan, ya. Di lingkungan sekitar kita masih banyak contoh yang lainnya, anak semuanya. Pada intinya kalau kita ingin membantu, yuk kita berikan bantuan barang yang masih bisa digunakan secara maksimal. Itu anak semuanya, ya. Selanjutnya anak-anak semuanya, tadi makna kandungan yang sangat penting sekali harus diketahui oleh anak-anak semuanya. Sekarang bagaimana cara mengamalkan kandungan surat Al-Maun? Ya toh, kan kita tadi sudah tahu ciri-ciri orang yang mendustakan agama banyak. Terus celaka orang-orang yang sholat tuh banyak juga, tadi ada 3. Nah, ini makanya kita harus bisa mengamalkan. Caranya bagaimana? Nah, ini yang pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim. Nah, ini, ya. Tadi, ya, kan tadi kalau dianggap mendustakan agama kan dia menghargai anak yatim, membenci anak yatim. Caranya kita mengamalkannya itu dengan cara mencintai, menyayangi anak yatim. Misalnya kita berteman baik, bertutur kata yang sopan, santun kepada mereka, memanggil dengan panggilan yang baik. Nah, gitu anak-anak semuanya kepada anak yatim.
Seperti itu anak semuanya ya. Nah, yang kedua anak semuanya yang Bapak sayangi, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Nah, ya itu anak semuanya. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang punya atau orang kaya membantu orang yang tak berpunya atau orang miskin, anak semuanya. Ya. Nah, insya Allah ya, anak-anak semuanya kalau saat ini sudah dibiasakan untuk sering membantu, insya Allah besok kalau kelak dewasa kita akan ringan. Ringan apa? Berinfak, bersedekah. Seperti itu semuanya. Makanya mulai saat ini, yuk minimal setiap hari Jumat di sekolah sudah ada program infak. Silahkan anak semuanya untuk dibiasakan berinfak. Nah, gitu anak semuanya ya. Selanjutnya, anak semuanya Bapak sayangi, sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Nah, biar kita tidak termasuk orang yang celaka. Tadi kan kalau kita celaka adalah lalai sholatnya. Sholatnya tidak tepat waktu. Makanya kita mengamalkannya bagaimana? Kalau kita ingin mengamalkan sholat al-ma'un, ya kita harus sholat ditegakkan. Atau sholat dilaksanakan tepat waktu. Apabila tidak waktu, sholat bersegeralah menunaikannya. Pasti akan menjadi orang yang beruntung. Nah, gitu anak semuanya. Makanya, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari kita menjadi orang-orang yang beruntung. Gitu anak semuanya ya. Selanjutnya anak semuanya, hindari perbuatan riya yang mempertontonkan amal perbuatan baiknya. Kita harus menghindari anak semuanya. Ya, jangan sampai kita sudah susah-susah payah, sudah berkeringat, tetapi karena di hati kita, mohon maaf, ada niat yang tidak karena Allah, amal kita menjadi sia-sia, hanya di dunia saja. Dipuji dapat pujian aja, tapi besok di akhirat kita tidak akan menerima pahala. Naudzubillah minda. Makanya mari kita tata niat kita, pokoknya sesuatu amal kebaikan kita yang kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu anak semuanya ya. Selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi, yang kelima, mengamalkan kandungan surat Al-Ma'un, yaitu hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, anak semuanya. Nah, tadi ya semuanya, orang yang membutuhkan harus kita bantu. Karena apa? Kita adalah makhluk sosial anak semuanya. Antara satu dengan yang lainnya kita saling membutuhkan, makhluk sosial semua. Kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, apalagi memang ada orang-orang yang sangat membutuhkan, mari kita bantu. Nah, meringankan beban mereka. Gitu anak semuanya ya, cara mengamalkan kandungan Al-Qur'an surat Al-Ma'un. Itu anak semuanya ya. Semoga bermanfaat untuk anak semuanya. Nah, terkait dengan pembelajaran hari ini sudah cukup anak semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih anak-anakku semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Semangat belajar dari rumah anak semuanya ya. Sampai jumpa lagi di video belajar berikutnya ya anak-anak ya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.